Nah, ketika udah malam-malam itu, tiba-tiba saya dengar mas, suara kayak suara laki-laki. Suaranya gini ya, tolong, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mangesti mangastuti. Kembali lagi di Atmasyam bersama saya Robit Anahdi. Pada video kali ini kita kembali lagi di segmen podcast horor. Untuk podcast horor kali ini saya sudah mendatangkan seorang narasumber yang hendak membagikan cerita horornya semasa hidupnya. Langsung saja kita perkenalkan Mas Adi. Apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah sehat. Kesibukan akhir-akhir ini ngapain aja? Kuliah sama nganggur aja sih. Bisa diberi sedikit gambaran cerita seperti apa yang hendak dibawakan nantinya? Saya mungkin akan cerita tentang pengalaman dan yang bagi saya agak di luar nalar dan ya bisa dikatakan cukup horor lah dan berkesan di dalam hidup saya sampai sekarang ini. Ya, terima kasih. Penasaran seperti apa cerita lengkapnya? Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Jadi cerita yang pertama itu di tahun 2021, tepatnya di Desa Kedunguru. Jadi tempatnya di kolam pemancingan. Kedunguru ini di Kabupaten Kebumen. Kedunguru itu di Kabupaten Kebumen ya. Kebumen, ya. Iya. Jadi ceritanya seperti ini mas. Ya. Pada saat itu hari Rabu, Ya. setelah maghrib, saya itu bersama dengan dua teman saya. Niatnya mau lihat orang mancing gitu kan. Nah setelah di situ dengan gemericik hujan yang Gerimis cukup, berarti atau hujan deras itu? enggak sih, cuman rintik-rintik lah. Oh, gerimis Iya, berarti. gerimis ya. Nah di situ lihat orang mancing, ya namanya pemuda kan, ngopi lah sambil ngerokok gitu. Iya. Nah itu sampai sekitar pukul 11-an lah kalau nggak salah. Intinya udah agak malam lah. Nah habis itu karena saya mau upload video, dulu kan saya juga bikin YouTube juga kan. Oh, sempat bikin YouTube. Karena yang ada wifi-nya itu di balai desa, saya pergi ke balai desa. Nah di situ ketika udah mulai di balai desa, nyambung ke wifi, mulai upload lah apa segala macam, intinya urusan buat YouTube gitu kan. Nah, nggak lama, sekitar 5 menit atau 10 menit lah. Tiba-tiba dari sebelah utara balai desa, itu kan tempatnya kayak apa ya, warung. Warung. Berarti nggak tepat di balai desanya tapi di warung. Posisinya saya di balai desa dan warungnya itu di, ya paling jarak sama balai desanya cuma 5 meter mungkin. Oh, berarti masih sekitaran. Dekat banget ya. Nah, ketika udah malam-malam itu, tiba-tiba saya dengar mas, suara kayak suara laki-laki. Suaranya gini ya, tolong, tolong. Di Tolong. logatnya logat Jawa gitu. Cuman yang anehnya kan ngapain malam-malam teriak-teriak kayak gitu kan. Nah pikir saya, karena di depan balai desa itu ada rumah kan. Nah kebetulan yang di depan balai desa itu teman-teman itu udah agak sepuh lah ya, bisa dikatakan ya, udah agak tua lah, mbah gitu. Pikir saya beliau itu mungkin lagi sakit atau minta dipicetin atau dikerokin lah kan gitu, orang tua namanya kan. Nah saya sadar ya, kok suaranya enggak tetap tapi pindah gitu loh. Gitu. Jadi dari satu tempat ke satu tempat lain. Cuman suaranya masih sama, kayak tolong,
tolong gitu. Ya mungkin nggak pas banget lah ya, cuman gambarannya kayak gitu. Nah di situ yang denger masnya doang atau sama 2 temen yang tadi? Oh kebetulan saya ke balai desa sendiri mas. Oh berarti ke balai desanya udah sendirian. Iya, dengan posisi masih sedikit hujan lah. Teman-temannya itu pulang atau pulang. Jadi bisa dibayangkan lah posisinya gerimis ke jam 11 malam, terus ada suara rintihan kayak gitu. Horor gitu ya. Ya awalnya sih nggak sadar ya, cuma lama-lama ketika sadar dan ngeh, kok suaranya lain gitu. Itu yang membuat saya ketika saya sadar, ya namanya apa ya, saya manusia biasa juga kan. Ketika diberi pengalaman seperti itu ya spontan langsung lari lah. Takut kan? Takut iya gitu. Dan di area balai desa juga sering, nggak cuma saya, kayak perangkat-perangkat desa yang lain itu juga ya ada beberapa cerita yang sedemikian rupa mas. Oh berarti suara teriakan ini emang udah familiar di area situ ya? Iya, sebenarnya nggak cuman apa ya, kayak suara rintihan. Pernah ada yang denger di area balai desa jam 10 malam orangnya tuh kayak sapu lidi tuh, panjangnya suara gimana? Teriak. Kalau dipikir kan nggak masuk akal kan? Malam mana ada orang nyapu gitu kan? Iya. Dan juga di balai desa itu tempat apa namanya, yang buat bawa orang meninggal apa ini? Keranda. Oh kerandanya di balai desa? Kerandanya juga di belakang balai desa. Dan biasanya normalnya keranda itu di masjid atau di mana gitu? Ya normalnya kan di masjid atau di kuburan. Nah itu berarti masuknya ke balai desanya berarti? Di balai desa. Makanya dari dulu emang balai desanya itu agak ya bisa dibilang angker lah. Mungkin baru 3 tahun mungkin balai desa direnovasi. Berarti saat mas ngalamin kejadian itu sama yang sekarang bangunannya udah sama atau masih sama. beda? Oh udah sama. Kira masih dulu ngalamin itu beda terus sekarang udah beda lah. Dulu juga pernah mas di balai desa itu kan ada Karang Taruna nih. Iya. Lagi latihan gamelan. Itu ada yang lihat kerandanya itu terbang. Muterin balai desa. Yang lihat banyak atau 2 orang? Oh 2 orang. Itu yang latihan gamelan berarti? Ya. Dan gamelan kan di balai desa juga. Oh gamelannya emang di balai desa? Balai desa. Dan itu juga sering punya sendiri. Ya kayak balai desanya kayak gitu. Makanya ketika saya cerita ke orang tua saya justru malah dimarahin mas. Kenapa tuh? Dia ngomong, kamu ngapain jam 11 malam di balai desa? Iya juga ya. Iya. Jadi bukan nyalain setannya tapi nyalain sayanya orang tua. Berarti emang orang-orang di situ pun sudah menormalkan hal-hal seperti itu kalau di balai desa gitu ya. Di balai desa emang kayak gitu. Dan saya juga baru tahu ketika ada apa ya, orang tua atau yang dituakan di desa saya itu dengar cerita saya, beliau cerita. Jadi sebenarnya itu di desa Kedung Weru itu memang ada, saya nggak tahu itu fakta atau bukan, tapi intinya yang dipercaya gitu. Urban legend di situ. Itu ada cerita legenda. Katanya dulu waktu tahun sebelum 2000-an lah, berarti kan di antara 90-an 80 ke sana lagi. Itu pernah ketika banjir di balai desanya ya, itu ada buayanya mas. Ini buaya asli atau buaya apa ini? Nah itu yang dipertanyakan. Dan tidak lama, baru 2 tahun atau 3 tahun yang lalu kan viral di daerah Kedung Weru. Oh yang sempat banjir itu? Di Kedung Weru, Bayabulung, sama di daerah Sungai Bodo. Ya. Purworejo itu. Itu kan ada buaya juga. Sepanjang sampai ini loh, sampai Candi Renggo. Iya. Ya, itu. Itu memang sering ada buayanya dulu kan. Nah pertanyaannya, kalau itu memang buaya asli, sekarang kemana? Nah kalau buaya asli, kemungkinan besar yang namanya buaya kan predator. Kenapa kok nggak ada korban jiwa? Padahal di sepanjang aliran sungai itu banyak yang nyari kerang kan. Itu banyak aktivitas di sungai. Iya. Dan dulu itu buayanya pernah ketangkap mas, buayanya
Berapa itu yang ketangkap? Satu. Itu tepatnya di Desa Candirenggo. Nah, ketika sudah ditangkap, anehnya kepala desa atau lurahnya itu tiba-tiba sakit dan bermimpi beliau sakit gara-gara menangkap buaya tersebut. Itu mas. Akhirnya saya kurang ngerti dulu ceritanya gimana. Ada yang ngomong buayanya lepas, ada yang ngomong dilepas. Tapi pada saat ditangkap, saya lihat sendiri. Berarti menyaksikan sendiri buaya itu ada di kayak penangkaran lah, kolam. Itu besar ukurannya mas? Cukup besar mas. Itu. Dan yang di legenda desa saya itu ceritanya itu orang manusia, cuma punya ilmu gitulah. Berarti wujud penyamaran sebagai buaya gitu. Kayak gitu mas. Ada juga yang ngomong, ada yang lihat buayanya, ada yang putih, ada yang kepalanya kayak kuda kan panjang gitu, jadi kepalanya agak panjang. Ada yang kayak kodok, yang kepalanya pendek, itu macam-macam mas. Cuman anehnya ketika itu udah bermunculan, ketika buayanya udah bermunculan, tiba-tiba datanglah banjir. Berarti kayak buayanya ini penanda sebagai kayak akan banjir. Iya, mungkin kayak pertanda atau apa. Nah anehnya ketika udah banjir, buayanya sekarang kemana? Berarti setelah banjir ada buayanya hilang. Iya. Tapi ini benar-benar nggak memakan korban mas? Nggak ada. Itu yang nggak masuk akal kan. Kalau memang itu buaya asli, pastinya ketika udah di sungai ada buaya, ya pasti buaya beraktivitas dong. Harusnya sampai sekarang. Seenggak-enggaknya kelihatan gitu. Dan yang kedua, kenapa nggak ada korban jiwa? Kalau memang itu buaya asli, kayak gitu. Nah, cerita yang selanjutnya itu di tahun 2022, tempatnya di Desa Demangsari. Nah, tempat tersebut itu di sebuah supermarket. Singkat cerita, waktu itu saya masih SMA kelas 3 mas. Tepatnya pada malam Jumat. Posisinya masih sama-sama hujan. Saya bersama dengan 2 teman saya juga, tapi beda ya dengan teman yang awal beda. Itu teman sekolah. Itu saya duduk di dekat supermarket. Jadi ini supermarket, ini ATM, dan saya di sini. Berarti nggak tepat di depan supermarketnya? Ya niatnya neduh lah sambil ngopi juga di situ, karena waktu masih hujan juga, ngapain? Hujan-hujanan juga. Nah di situ yang ngobrol lah kenceng, ngegame juga, ambil cerita-cerita. Nah nggak lama kemudian teman saya namanya si Odik, kebetulan dia agak kalau orang-orang yang pintar itu apa namanya, indigo. Nah, dia itu sedikit indigo lah. Dia kayak udah dari awal itu udah ngomong kayak, kok aku orang nyaman sih nang kene, kok aku gelisah ya. Cara Jawanya kayak gitu lah. Feeling udah gak enak gitu. Iya, feelingnya udah gak enak. Nah, yang satu lagi karena dia orangnya ceplas-ceplos lah ngomongnya, kasar apa ya. Sompral lah aman-aman. Itu saya sendiri di tempat itu. Ya, saya tiba-tiba ngelihat dari ATM itu kan kotak kan mas, kayak ruangan kotak kan. Nah saya itu ngelihat tiba-tiba ada muka, tapi cuma setengah ya mas, segini kayak gini, lihat rambutnya panjang, dia cuma ngintip kayak gini. Itu baru saya yang lihat. Nah, habis itu teman saya yang ceplas-ceplos ini tempat-tempatnya beli kartu remi mas. Iya. Konyol ini udah gak jelas banget. Ini latarnya malam berarti? Malam. Posisi masih jam 11-an lah, masih sama. Sekitar ya hampir dini hari lah. Nah, alhasil ya kita bertiga itu main. Nah, posisinya ketika itu udah berpindah mas. Yang awalnya saya sudut pandangnya itu ngeliat ke ATM, saya pindah jadi ngebelakangi. Nah, yang
ngeliat ATM itu si Odik sama si Dani. Nah, ketika udah main, si Dani bagian yang lihat penampakan lagi. Dia itu ngelihat kepala orang terbang, Mas. Tapi di mananya ini? Dari ATM-nya masih sama. Berarti benar-benar sama dari ATM lewat itu. Yang tadi kan saya cuma lihat kayak ngintip kan. Setengah ya. Itu dari belakang ATM terbang. Itu kepala doang. Kepala doang, Mas. Ini nggak kayak kuyang gitu. Kalau kuyang kan ada organ. Berarti benar-benar kepala doang. Kepala terbang ini. Nah, dia masih diem tuh. Saya masih belum nggak tahu. Lanjut main lagi. Nah, tinggal si Odik. Duduknya pindah lagi atau enggak? Enggak. Odik masih di situ. Odik lebih parah lagi. Dia ngelihat pada saat satu waktu dia ngelihat 2 penampakan, Mas. Ya tadi masih sama. Ini dua-duanya sekalian. Dia ngelihat yang cewek ngintip tadi dengan rambutnya panjang, sama kepala terbang lagi. Double kill itu ya. Double kill. Jackpot. Dan ketika udah saling paham, udah saling gelisah, kan kelihatan lah orang yang takut itu gimana reaksinya. Tanpa perlu ngomong gitu ya. Udah nggak tenang, kepalanya nggak tahu kemana gitu kan. Nah, ketika udah mulai paham dan akhirnya saling cerita, aku tadi lihat ini. Si Odik juga cerita, dan alhasil kita sama-sama melihat semua. Dan ketika mau pulang, ada suara lonceng, Mas. Loncengnya itu kayak lonceng yang di hewan peliharaan loh, kayak yang di kucing. Yang kecil gitu. Kecil itu. Kan itu hampir jam 12 malam lah ada suara kayak gitu. Arahnya dari ATM tadi. Masih di ATM itu tadi? Iya, suaranya dari situ. Ketika kan kita feelingnya kan, paling kucing kan. Ketika dicek nggak ada apa-apa. Nah, alhasil habis itu masih ada lagi. Ketika mau udah pulang, di depan ATM itu kan jalan. Nah, di sebelahnya jalan itu kan banyak pohon-pohon pisang. Nah, si Odik ini yang paling apes lagi. Kenapa? Dia ngeliat pocong, Mas. Di pohon pisang. Di pohon itu parahnya kayak gitu. Dan ketika udah kayak gitu, kita pulang, Mas. Pulang ke rumahnya Odik. Berarti nggak ke rumah masing-masing? Enggak, karena posisinya udah takut banget. Udah nggak berani lah. Udah nggak berani, udah jam 12 malam. Nah, di situ di rumahnya Odik kita cerita lagi. Dan saya baru inget. Dan ternyata tempat ATM itu dulunya itu peninggalan teman Belanda yang berupa pabrik gula, Mas. ATM-nya? Itu ATM sama supermarketnya itu satu tempat kan. Itu dulu saya waktu SD juga masih ingat, itu bangunan tua, Mas, gede banget. Berarti direnovnya belum terlalu lama atau paling baru beberapa tahun terakhir? Mungkin kayaknya 2011 atau 2012 lah baru direnov. Saya kayak udah agak lama ya. Ya udah hampir 10 tahun. Dulu itu saya ingat itu bangunan tua, udah banyak lumutnya, udah nggak kerawat, udah ada yang roboh. Nah, intinya kotor banget ya. Kayak gitu. Nah, saat itu sebagai pabrik peninggalan itu emang banyak penampakannya atau banyak gangguannya gitu? Kurang tahu. Soal dulu kan masih kecil kan. Masih kecil, masih kelas 3 SD kayaknya, belum main jauh-jauh lah. Kayak gitu. Bisa yang ngerokok ya, Mas? Ngerokok dulu. Boleh. Nah, itu tadi cerita yang di area supermarket, Mas. Iya. Nah, cerita selanjutnya itu di kos-kosan. Kebetulan saya kan kuliah. Jadi itu kejadiannya di tahun 2022. Waktu awal-awal banget, masih
jadi ngomong maba lah, mahasiswa baru gitu. Masih adaptasi sama kos, ibaratnya kan tempat tinggal lagi yang beda gitu loh. Tempat baru juga kan. Di mana itu ngekosnya? Di area Purworejo. Berarti kuliahnya di Purworejo. Itu tahun 2022. Jadi itu saya juga nggak bisa mikir lah, aneh banget itu. Waktu awal hari pertama saya ngekos, itu udah jam 8 malam lah. Ini kan posisi masih sepi. Jadi kosnya itu tingkat mas, 2 lantai. 2 lantai, dan kebetulan saya berada di lantai 2. Nah ketika mau tidur dengan posisi lampu udah mati, pintunya kan pintu kaca mas, belum ada tutupnya, maksudnya belum ditempel kertas atau apa gitu, masih transparan lah, kelihatan. Jadi kan saya bisa ngelihat dari dalam keluar itu ada apa kan. Nah tiba-tiba itu ada yang ngetok mas, suaranya tok tok tok. Itu satu. Saya masih berpikiran lah, mungkin apalah, nggak tahu. Itu sampai kejadian 3 kali. Jadi beruntung. Diketoknya itu. Diketok. Ya itu. Dengan posisi saya ngelihat bahwa di luar itu nggak ada siapa-siapa. Ini benar-benar suara doang ini. Iya. Kan aneh banget. Dan habis itu saya tidur, dan malamnya saya nggak tahu ya itu jam berapa, karena posisinya kan saya tidur kan. Nah itu tiba-tiba saya sadar, nggak sadar banget sih, kayak setengah sadar. Itu saya kerasa kaki saya ditarik mas, dengan posisi yang awal tadi lampunya mati, kaki ditarik, dan saya sadar. Nah telapak kaki saya itu kerasa mas, ya ada tangan yang megang. Saya nggak tahu itu tangan atau apa, intinya ada sentuhan, kayak rasa nyentuh kulit manusia itu gimana sih. Nah itu ketika itu saya takut banget, saya nggak bisa apa-apa, saya tidur lagi, mencoba seolah-olah nggak tahu gitu ya. Ketika bangun pagi-pagi saya baru mikir kayak tadi malam apa ya gitu. Nah habis itu saya masih belum cerita nih, saya masih pendem sendiri kan. Kalau cerita takutnya saya kan nggak tahu, ketika saya cerita mungkin hantunya di sini gitu kan, nggak tahu. Nah setelah beberapa minggu, kayaknya 3 mingguan, saya cerita ke anak kos yang di lantai 1. Beliau itu dari prodi teknik otomotif. Saya tanya, mas udah pernah ngalamin kejadian aneh nggak di kos ini? Nah dia itu cerita, dia waktu pertama ngekos dia justru malah ngelihat genderuwo mas. Langsung dilihatin genderuwo di lantai 2. tapi nggak di lantai 1. Iya itu di lantai 2, padahal di lantai 2 itu cuma 4 kamar. Jadi ketika dia cerita kayak gitu, ya langsung lah saya ngungkapin apa yang saya alami juga. Itu ngerinya di situ. Dan ada lagi, satu lagi yang nggak masuk akal, masih di lantai 2, itu di kamar saya tidur dengan posisi pintu udah kekunci kan. Nah kebetulan saya waktu itu ingat banget, itu ada baju yang masih digantung itu loh, di gantungan ya. Ketika bangun-bangun pagi hari, baju itu udah berantakan mas, kemana-mana, berserakan dan di lantai itu basah. Itu gimana coba dengan posisi pintu terkunci mas? Dan itu nggak ada bocoran hujan? Enggak ada, nggak mungkin bocor dong. Orang waktu hujan aja nggak pernah bocor kan. Itu gimana? Apalagi waktu itu musim kemarau juga. Kejadiannya kayak gitu. Kalau misal dipikir dengan akal sehat, kan nggak mungkin. Siapa yang mau masuk kamar dengan posisi pintu udah kekunci dari dalam? Dan itu ninggalin basah lagi ya? Iya, itu gimana gitu? Ini basahnya itu air atau apa gitu, ada baunya atau enggak? Nah, jadi ketika saya kaget kan ada air, ini air apa gitu. Pikir saya mungkin bajunya basah gitu kan. Tapi kalau diinget-inget, seingat saya
saya ngangkat jemuran itu udah posisi kering semua. Nah, setelah itu saya kan penasaran kan mas sama air yang di bawah ini kan. Nah, ketika saya oles ke tangan itu bau amis mas. Air aku coba. Tapi itu bentuknya air bening gitu. Air bening. Tapi baunya amis. Lalu sebelumnya ini kosnya berletak di sebelah. Kosnya itu di Pelausan mas. Masih di Projo gitu. Iya. Dan fakta yang baru saya tahu, ternyata sebelum saya ngekos di situ itu udah kosong 2 tahun mas. Kos-kosannya atau kamarnya? Kos-kosannya. Semua berarti semua kamar kosong. Iya. Jadi baru keisi 2 tahun sekarang ini. Gitu mas. Jadi mungkin berdasarkan cerita dari tadi mungkin bisa dibilang karena saya atau teman-teman saya itu kurang sopan. Ya emang saya akui yang di area supermarket itu emang mungkin kalau dibandingkan dengan manusia, ketika manusia dan manusia, misalkan teman saya dan saya sama Mas, mungkin Mas juga bakal tersinggung gitu. Karena emang perilakunya kurang menyenangkan. Mungkin dari makhluk yang diciptakan Allah itu mungkin agak nggak enak atau tersinggung gitu, terusik lah gitu mas. Apalagi kan udah jam 11 malam, mungkin kan waktu-waktunya makhluk ini itu beraktivitas lah gitu. Ya kayak misal di dunia manusia pun kalau manusia sedang ada aktivitas kerja, sekolah, kalau ada gangguan juga marah kan gitu ya. Mungkin karena itu juga. Terus pernah tahu atau pernah dengar nggak kenapa kos-kosannya itu kok angker atau horor gitu? Ada penyebabnya atau tidak? Mungkin penyebabnya karena kotor mas. Karena selama 2 tahun itu memang nggak keurus. Jadi benar-benar terbengkalai gitu. Terbengkalai. Sama pemiliknya pun biarin. Sampah-sampah itu dulu waktu saya mau masuk ke kos itu, saya emang udah ngelihat kayak lantai 2 itu udah kotor, banyak pecahan-pecahan gelas, pecahan-pecahan beling itu udah berserakan. Tong-tong sampah juga di atas, banyak plastik gitu. Cuman karena namanya baru pertama merantau kan, saya nggak ngeh lah yang kayak gitu. Intinya nyari kos udah gitu. Cocok ambil. Oh berarti pas masuk ke situ udah ada penghuni yang lain. Jadi udah ada yang masuk duluan atau waktu itu ada yang pertama? Baru 2 sih. Itu berarti pun ada yang duluan. Di lantai 1. Yang di lantai 1 ada berapa kamar? Ada 10 kamar ya. Itu baru keisi 2 mas. Yang di atas cuma 4 kamar. 4 kamar dan itu masih kosong. Itu posisinya ketika pertama kasih itu emang kotor lah, jadi omong. Berarti masih berantakan gitu ya? Berantakan banget. Banyak sampah, pecahan beling. Itu di luar kamarnya atau di dalam kamarnya juga? Di luar kamar mas. Jadi posisinya kan persegi 4 inilah. Yeah. Ini kamar 2, sini 2. Nah di sini kan ada luang nih. Di situ itu kotor emang. Berarti di yang namanya depan kamar gitu. Kayak gitu kan suka di tempat-tempat kayak gitulah. Makanya sebisa-bisanya jagalah kebersihan, karena kebersihan bagian dari an-nadhafatu minal iman. Jadi ya itu mas, cerita yang cukup berkesan atau ya pengalaman lah buat saya gitu, yang horor-horor mungkin bisa dibilang ya. Itu ya pengalaman hidup yang nggak akan pernah terlupakan lah. Ya, karena momen seperti itu kayaknya nggak bisa dilupain ya. Ya terima kasih udah bagi ceritanya. Di sini saya mau sedikit bertanya dari kayak semacam dari keseluruhan ceritanya. Jadi yang pertama adalah ada nggak sih penyebab kedatangan buaya itu selain menjadikan banjir daerah gitu? Misal kayak adanya buaya ini jadi ngebawa wabah apa gitu? Mungkin lebih ke selain pertanda banjir gitu ya. Kalau itu saya juga kurang paham sih mas. Jadi yang paling
melekat dengan buaya itu adalah banjir. Banjir itu karena habis buaya-buaya itu nongol dengan ketidak masuk akalannya, itu datanglah banjir, dan habis banjir buayanya menghilang begitu saja. Nah, terus yang selanjutnya buat yang di supermarket. Lah ini supermarket berarti 24 jam gitu. Enggak, itu tutup sampai jam 10 malam. 10 malam. Dan ada orang lain juga nggak sih yang ngedapetin keanehan di daerah situ? Ada mas. Nah, berarti emang nggak cuma masnya doang Iya. Itu sama atau beda? Penampakannya. Iya, hal yang dilihat atau yang ngeganggu gitu. Kalau yang saya kurang paham ya, kalau misalnya ada yang ngeliat juga. Ini kalau gangguan-gangguan ada mas. Ya kurang lebih kayak saya lah lihat apa sekilas penampakan apa gitu. Dan dulu juga pernah persis di depan ATM itu ada yang kecelakaan. Meninggal atau Enggak sih, cuman sempat koma juga. Itu kan di depan ATM kan ada beton lah. Nah itu sepeda motor kecelakaan tunggal dan kepalanya ngantem beton itu. trotoar gitu, kayak semacam trotoar berarti. Iya. Lah kan ini sebelumnya itu pabrik gula. Iya. Ya pabrik gula lah. Ada ceritanya nggak sih pabrik gulanya ini tuh dulunya ada misal kayak pembantaian Belanda, itu pabrik dari zaman Belanda kan? Iya. Tadi mungkin ada, biasanya kan suatu hal atau suatu tempat yang dikaitin Belanda itu paling enggak ada horor-horornya gitu, semacam karena pembantaian atau apa gitu. Kalau perihal kejadian-kejadian seperti itu kayak pembantaian atau penghilangan masalah gitu, pembunuhan gitu, saya kurang paham mas, karena juga saya belum pernah dengar cerita kayak gitu. Cuman intinya itu kan peninggalan Belanda. Belanda kan pergi ya sekitaran 45, 46 lah, itu udah nggak ada kan, itu kan udah masa Jepang kan. Nah habis Jepang juga cuma beberapa tahun, dan sekarang udah tahun berapa, itu jadi bisa dibayangkan lah bangunan dengan besarnya kayak gitu kosong udah puluhan tahun, itu siapa yang huni coba? Iya sih emang. Biasanya emang tempat yang udah lama kosong gitu bisa dihuni oleh makhluk-makhluk yang begitu ya, emang ceritanya. Berarti bisa dibilang apa yang jadi penampakan, apa yang ngeganggu di situ tuh bisa jadi karena peninggalan dari pabriknya itu ya? Bisa jadi, mungkin lebih ke kayak mereka tuh ngerasa terusik sehingga jadi kayak mau nunjukin loh, ini eksistensi saya, saya penunggu di sini. Ya, bisa dibilang karena itu rumah mereka dulu ya, sebelum dibangun ulang. Ya, terima kasih sudah berkenan bagian ceritanya di channel kami. Semoga diberi kesempatan untuk bercerita lagi dalam waktu. Dan buat teman-teman di rumah, pesan yang bisa didapat dari ceritanya Mas Adi kali ini, mungkin kalian harus menjaga perilaku, terutama di tempat-tempat umum, sopan santun, karena yang meninggali di situ itu enggak cuma kalian, tapi ada makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di situ juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat teman-teman yang punya cerita horor atau mistis bisa langsung kirim ke email kami atau DM Instagram kami, nanti ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. See you next time. Keep shine behind you.